Di Indonesia ada satu jenis organisasi yang namanya terdengar aman, ormas, ya, organisasi masyarakat. Dengar kata itu, yang kebayang biasanya hal-hal yang wajar, kegiatan sosial, kerja bakti, bantuan bencana, pengajian, komunitas warga yang berkumpul demi tujuan bersama. Di atas kertas, semuanya terdengar sehat, bahkan terdengar seperti tanda bahwa masyarakat sipil kita hidup. Tapi kalau dilihat lebih dekat, sebagian ormas di Indonesia bukan cuma soal warga yang berorganisasi. Mereka bisa mengumpulkan orang dengan cepat, punya jaringan yang luas, ya, punya pengaruh di tingkat lokal, punya kedekatan dengan tokoh masyarakat, kadang punya hubungan dengan politik, dan dalam beberapa situasi mereka bisa membuat kehadiran negara terasa tidak terlalu dominan. Jadi mungkin pertanyaannya bukan lagi, kenapa ormas di Indonesia banyak? Mungkin pertanyaan yang lebih jujur adalah ini. Kenapa di Indonesia begitu banyak kekuatan sosial justru tumbuh di luar jalur resmi negara? Karena disitulah ormas jadi menarik. Mereka tidak sepenuhnya negara, tapi juga tidak sekadar warga biasa. Mereka berdiri di wilayah abu-abu. Di antara solidaritas dan pengaruh, di antara bantuan sosial dan kekuasaan, di antara masyarakat sipil dan alat tekan. Dan justru karena itulah mereka bisa sangat kuat. Kalau kita bicara soal kekuasaan, banyak orang langsung membayangkan hal-hal yang formal. Pemerintah, aparat, gedung resmi, jabatan, undang-undang, seolah-olah kekuasaan cuma hidup di tempat-tempat yang punya stempel, tapi kehidupan nyata jarang sesederhana itu. Dalam kehidupan sehari-hari, terutama di level lokal, yang paling berpengaruh belum tentu yang paling tinggi jabatannya. Belum tentu juga yang paling sah secara hukum. Seringkali yang paling berpengaruh adalah yang paling dikenal, paling dekat dengan warga, paling cepat bergerak, paling siap hadir, dan paling mampu menunjukkan bahwa mereka punya orang. Itulah titik di mana ormas mulai terlihat bukan cuma sebagai organisasi, tapi sebagai kekuatan. Karena pada akhirnya, pengaruh bukan cuma soal siapa yang punya wewenang resmi, pengaruh juga soal siapa yang bisa mengubah situasi. Dan banyak ormas punya kemampuan itu. Kekuatan pertama mereka sebenarnya sangat sederhana, massa. Dalam politik dan kehidupan sosial, jumlah orang adalah salah satu bentuk kekuatan paling tua dan paling efektif. Kalau lu bisa mengumpulkan banyak orang, lu tidak cuma terlihat besar, lu jadi sulit diabaikan. Massa adalah sinyal. Massa adalah pesan. Massa adalah cara untuk menunjukkan bahwa sebuah kelompok punya daya. Dalam demokrasi itu bisa disebut partisipasi. Tapi dalam praktik kekuasaan, itu juga bisa berarti tekanan. Karena begitu sebuah kelompok bisa menghadirkan ratusan atau ribuan orang dalam waktu singkat, mereka tidak lagi cuma punya suara. Mereka punya leverage, mereka bisa membuat pejabat memperhitungkan mereka. Mereka bisa mengubah suasana di lapangan. Mereka bisa menempatkan diri sebagai pihak yang tidak bisa diabaikan. Dan itulah yang membuat banyak ormas berbeda dari komunitas biasa. Komunitas mungkin punya banyak anggota, tapi tidak semua komunitas bisa mengubah jumlah orang menjadi pengaruh nyata. Ormas bisa. Mereka punya jaringan yang siap diaktifkan, punya loyalitas yang bisa dipanggil, punya identitas bersama yang membuat orang merasa mereka bagian dari sesuatu yang lebih besar. Dan di negara seperti Indonesia itu berarti banyak. Karena dalam banyak situasi, siapa yang bisa menghadirkan orang, dia bisa menghadirkan kekuatan. Tapi massa saja belum cukup, karena kerumunan tanpa arah hanyalah kerumunan. Yang membuat ormas lebih efektif adalah hal kedua, struktur. Mereka bukan sekadar sekumpulan orang yang kebetulan sepakat. Biasanya ada pimpinan, ada hierarki, ada cabang, ada simbol, ada aturan internal, ya, ada rasa kami yang terus dirawat. Dan struktur itu penting, ya, karena struktur membuat energi sosial bisa diarahkan, kemarahan bisa diorganisir, solidaritas bisa dimobilisasi, kesetiaan bisa dijaga, perintah bisa turun, gerakan bisa diseragamkan. Banyak orang bisa marah pada hal yang sama, banyak orang bisa merasa punya kepentingan yang sama. Tapi tidak semua kelompok bisa bergerak secara kolektif. Ormas bisa. Dan itu membuat mereka jauh lebih kuat daripada sekadar kerumunan warga. Karena dalam dunia nyata,
kekuatan bukan cuma milik mereka yang paling banyak, kekuatan seringkali milik mereka yang paling terorganisir. Lalu ada hal ketiga, dan mungkin ini yang paling penting, ormas tumbuh subur karena mereka hidup di ruang yang tidak selalu bisa diisi penuh oleh negara. Secara formal, negara memang ada di mana-mana. Ada kantor pemerintahan, ya, ada aturan, ada aparat, ada lembaga. Ya, tapi dalam praktik sehari-hari, negara tidak selalu hadir dengan cara yang cepat, dekat, dan terasa. Di level lokal, ada banyak ruang sosial yang tidak sepenuhnya diatur dari atas. Ya. Ada urusan warga, ada konflik kecil, ada kebutuhan perlindungan, ada acara sosial, ada hubungan antar kelompok, ada momen ketika masyarakat butuh pihak yang bisa segera hadir, dan ketika negara terasa jauh, lambat, atau terlalu birokratis, ruang itu tidak pernah benar-benar kosong. Selalu ada yang mengisi. Kadang tokoh informal, kadang jaringan lokal, kadang organisasi yang sudah punya orang dan punya struktur. Dan di banyak kasus, itulah peran yang diambil ormas. Mereka hadir di tempat-tempat yang sering tidak bisa dijangkau penuh oleh sistem formal. Mereka bisa jadi penghubung antara warga dan pejabat, bisa jadi pengorganisir di lapangan, bisa jadi pihak yang membantu menyelesaikan masalah, atau setidaknya membuat orang merasa ada yang memegang situasi. Masalahnya, ketika sebuah organisasi terlalu sering mengisi ruang yang seharusnya diatur oleh lembaga formal, dia tidak cuma membantu masyarakat, dia mulai membangun pengaruhnya sendiri. Awalnya mungkin sekadar hadir, lalu dipercaya, lalu dibutuhkan, lalu diperhitungkan, dan akhirnya punya daya tawar. Ya. Di titik itu, ormas berhenti jadi sekadar wadah sosial. Mereka berubah jadi bagian dari infrastruktur kuasa informal. Nah, kalau tiga hal tadi digabungkan, polanya mulai kelihatan. Ormas punya massa, ormas punya struktur, dan ormas beroperasi di ruang sosial yang tidak selalu dikuasai penuh oleh negara. Kalau tiga hal ini bertemu, yang lahir bukan cuma organisasi masyarakat. Yang lahir adalah sesuatu yang jauh lebih besar, mesin pengaruh. Sebuah organisasi yang bisa bicara ke bawah, ke masyarakat, tapi juga bisa bicara ke atas, ke elit, bisa hadir sebagai pelindung, tapi juga bisa berfungsi sebagai tekanan, bisa tampil sebagai bantuan sosial, tapi juga bisa jadi alat tawar politik. Dan mungkin disitulah letak ketidaknyamanan terbesarnya. Karena kita suka membayangkan bahwa kekuasaan bekerja lewat jalur-jalur resmi, lewat negara, lewat hukum, lewat institusi formal. Padahal dalam kenyataannya ada banyak kekuatan yang justru tumbuh di sela-sela sistem, tidak sepenuhnya resmi, tapi cukup terorganisir untuk berpengaruh, tidak sepenuhnya negara, tapi cukup dekat dengan kuasa untuk berguna, tidak sepenuhnya liar, tapi cukup kuat untuk sulit disentuh. Dan ormas dalam banyak kasus hidup justru di wilayah itu. Cepat atau lambat, semua ini pasti bersentuhan dengan politik. Karena politik pada dasarnya selalu lapar pada hal yang sama, orang. Dukungan pada akhirnya adalah orang. Mobilisasi pada akhirnya adalah orang. Tekanan pada akhirnya juga adalah orang. Ya. Dan ormas punya itu. Mereka punya jaringan, punya loyalitas, punya akar di masyarakat, punya kemampuan menghadirkan massa, bukan sekadar klaim di atas kertas. Maka hubungan antara ormas dan politik bukan hal aneh, itu konsekuensi. Karena setiap kelompok yang bisa menggerakkan orang akan selalu menarik bagi kekuasaan. Dan setiap kekuasaan yang ingin bertahan akan selalu tertarik pada kelompok yang bisa menggerakkan orang. Disitulah batas antara organisasi sosial dan aktor politik mulai kabur. Bukan berarti semua ormas pasti bermain politik, tentu tidak. Tapi organisasi yang punya massa hampir selalu punya nilai politik, entah mereka mau atau tidak. Dan begitu sebuah organisasi sadar bahwa kehadiran mereka bisa memengaruhi keputusan, memengaruhi suasana, atau memengaruhi elit, mereka tidak lagi cuma hidup di ranah sosial.
Mereka sudah masuk ke arena kekuasaan. Itulah kenapa ormas selalu punya dua wajah, wajah terang dan wajah gelap. Wajah terang mereka membantu saat negara lambat. Mereka mengorganisir solidaritas. Mereka hadir saat masyarakat butuh tangan yang nyata. Mereka memberi rasa kedekatan yang sering tidak dimiliki lembaga formal, gitu ya. Tapi wajah gelapnya sama nyata. Masa yang sama bisa jadi tekanan. Struktur yang sama bisa jadi alat kontrol. Kedekatan yang sama dengan warga bisa berubah jadi dominasi. Kemampuan hadir cepat bisa berubah jadi monopoli pengaruh. Dan justru karena ormas berada di antara masyarakat dan kekuasaan, mereka punya kemampuan untuk terlihat sangat berguna, sekaligus sangat problematis. Ya. Mereka bisa mengisi kekosongan. Tapi mereka juga bisa tumbuh dari kekosongan itu. Ya. Mereka bisa membantu masyarakat. Tapi mereka juga bisa membuktikan bahwa negara belum pernah benar-benar menjadi satu-satunya pusat pengaruh dalam kehidupan sosial. Jadi kalau kita kembali ke pertanyaan awal, kenapa ormas di Indonesia banyak dan kenapa sebagian dari mereka begitu kuat? Jawabannya bukan sekadar karena budaya gotong royong, bukan sekadar karena orang Indonesia suka berkumpul, bukan juga cuma karena demokrasi memberi kebebasan berserikat. Itu semua terlalu dangkal. Jawaban yang lebih jujur adalah ini. Ormas tumbuh kuat karena mereka berada tepat di persimpangan antara massa, organisasi, kebutuhan sosial, dan celah dalam kekuasaan formal. Mereka dibutuhkan karena negara tidak selalu cukup hadir. Mereka kuat karena terorganisir. Mereka berpengaruh karena bisa menggerakkan orang. Dan mereka relevan karena sistem memberi ruang bagi kekuatan informal untuk terus hidup. Jadi mungkin masalahnya bukan cuma soal banyaknya ormas. Mungkin masalah yang lebih besar adalah ini. Di Indonesia, negara tidak selalu menjadi pihak yang paling terasa berkuasa dalam kehidupan sehari-hari. Kadang yang lebih terasa, justru mereka yang punya orang, punya struktur dan siap turun ke lapangan kapan aja. Dan selama kondisi itu tidak berubah, ormas akan tetap punya tempat, bukan cuma sebagai organisasi sosial, tapi sebagai salah satu cara paling nyata bagaimana kekuasaan benar-benar bekerja di Indonesia. Menurut lu, ormas hari ini lebih banyak jadi pelindung masyarakat atau justru jadi bukti bahwa kekuasaan informal masih terlalu kuat di negeri ini? Tulis komentar lu di bawah. Gua nalar santai. Cabut dulu.